Yang kedua, ada beberapa apa namanya ini penulisan-penulisan yang harusnya dia itu naat, tapi lupa memberikan kesamaan dari sisi jenis. Yang harusnya muannas, tapi apa? Kelupaan, sehingga akhirnya nulisnya mudakar. Jadi ya, ada juga tadi yang apa namanya rumahnya Mahmud itu, depan rumahnya Mahmud itu dalikannya sengaja saya buang. Karena insya Allah dalam bahasa Arab tanpa menggunakan dalika pada kalimat yang dimaukan tadi sudah cukup. Jadi amama baiti Mahmudin itu sudah cukup insya Allah. Jadi tanpa butuh tambah dalika. Karena kalau ditambah dalika nanti itu bakal berubah artinya dan berubah yang dimaksudkan. Gitu ya. Baik, barangkali masih ada yang mau ditanyakan dari tugas tadi atau dari PR yang jenengan buat, monggo biar kita bahas bersama-sama kali ini. Monggo dari Bu Fitria mungkin. Kalimatnya Bu Fitria Masya Allah bagus gitu ya, panjang. Cuman untuk mentranslate ke dalam bahasa Arabnya ini Masya Allah nih ya, butuh latihan memang. Bu Fitria itu yang paling panjang dari yang lain. Panjang sekali Bu Fitria. Yang lain pendek-pendek, Bu Fitria Masya Allah panjang-panjang. Padahal saya nggak nyuruh panjang loh ya. Saya cuma butuh aladinya saja. Gitu. Monggo Bu Fitria, barangkali ada yang ditanyakan. Nggih. Nggih. Terus. Oke. Jadi di sini ya. Baik. Jadi ketika kita membuat kalimat anak kecil itu gitu ya. Anak kecil itu. Anda pakai bahasa gampang aja ya. Baik, anak kecil itu adalah putranya Hamid misalkan ya. Anak kecil itu adalah putranya Hamid. Ketika kita membuat kalimat seperti itu, maka di situ secara bahasa Arab kita punya dua pilihan, yang dua pilihan itu sama-sama benar. Ya, dua pilihan, yang mana dua pilihan itu sama-sama benar. Yang pertama, boleh kita mengatakan dengan langsung pakai alif lam. Dengan mengatakan al-waladu, begitu ya. Apa tadi? Anak kecil itu? Ya, anak kecil itu adalah putranya Hamid ya. Al-waladu ibnu, ya, ibnu Hamidin. Ini ya. Jadi boleh langsung al-waladu ibnu Hamidin. Langsung dengan menggunakan apa? Alif lam. Dan ini benar dalam bahasa Arab. Atau yang kedua pakai dalika. Ya, pakai dalika. Dalika al-waladu ibnu Hamidin. Ya, dalikal waladu ibnu Hamidin. Ya, dalikal waladu ibnu Hamidin. Di sini dengan tambahan apa dah? Dalika. Dan kedua opsi ini sama-sama benar. Ya, sama-sama benar dalam bahasa Arabnya ya.
Ya, dalam bahasa Arabnya sama-sama benar. Jadi jenengan mau pakai al-waladu ibnu Hamidin ya benar, pakai dzalikal waladu ibnu Hamidin juga benar. Jadi untuk kedepannya Bu Fitri nggak usah nggak usah apa, nggak usah bingung. Ya, kecuali kalau jenengan kasih hada di sini, maka ini salah. Kenapa salah? Karena kan artinya itu gitu loh. Sedangkan hada artinya apa? Ini, itu aja. Jadi mau pakai al-waladu benar, pakai dzalikal waladu juga benar. Tapi syaratnya perhatikan, yang butuh saya ingatkan, ketika sudah pakai dzalika, maka alif lam tetap harus diberi. Kalau sudah pakai dzalika, alif lam tetap harus diberi. Sudah? Karena kalau misalkan kita nggak pakai alif lam, kita ngomongnya begini, dzalika waladun ibnu Hamidin. Ini ya, dzalika waladun ibnu Hamidin. Walaupun yang kita maukan sama seperti yang di atas, tapi nanti secara bahasa Arab dia akan berubah arti. Cuman di sini saya nggak bisa menyebutkan artinya karena nanti jenengan tambah bingung. Ya, jadi saya cuma minta kalau pakai dzalika alif lamnya harus diberi, gitu ya. Jadi dua opsi. Opsi yang pertama langsung pakai alif lam saja tanpa dzalika. Yang kedua pakai dzalika, ya pakai alif lam. Gimana Bu Fitria? Aman? Sudah ya? Gitu. Kecuali pada kasus punyanya Bu Ima tadi ya. Punya Bu Ima tadi, apa tadi Bu Ima? Ya, keledai yang ada di depan rumahnya Mahmud itu ya, di depan rumahnya Mahmud itu. Nah, itu tadi. Di depan rumahnya Mahmud itu. Kalau kita buatnya begini, amama zalika al-bait, gitu Bu Fitri Bu Ima ya. Zalika al-baitu Mahmudin, begini. Oh, nggak pakai alif lam ya? Oke, saya buang dulu. Nggak pakai alif lam. Jadi zalika, nah gini ya. Amama dzalika baitu gitu ya. Amama dzalika baitu Mahmudin. Ya. Di sini kalau kita tulisnya pakai dzalika, maka artinya nanti tidak seperti yang Bu Ima inginkan. Ya. Nanti artinya di sini di depan dzalika baitu Mahmudin itu adalah rumahnya Mahmud. Ini sudah kalimat predikat dan subjek dan predikat. Jadi ini seakan-akan dia kalimat sendiri gitu loh Bu. Ya kalau kita buat kalimatnya begini. Ya, sudah. Jadi seakan-akan ini amama nggak nyambung dengan kata setelahnya. Jadi nanti artinya al-himaru gitu Bu ya. Al-himaru ladhi ya. Al-himaru alladhi begini. Kalau dibuat seperti ini, soghirun ya. Apa nih soghirun ya? Soghirun jiddan. Ya soghirun jiddan. Maka nanti artinya tidak sesuai dengan diinginkan di bahasa Indonesianya. Karena artinya adalah al-himaru, keledai, alladhi yang di depan. Itu adalah rumahnya Mahmud. Kecil sekali. Gitu ya. Jadi seakan-akan yang dalam kurung ini adalah kalimat yang berdiri sendiri. Kalau seandainya dikasih alif lam, gimana kalau seandainya kita kasih alif lam al-baitnya misalkan? Ini juga tetap sama. Ya, itu adalah rumahnya Mahmud gitu. Jadi artinya tetap sama, sehingga opsi yang paling bagus untuk yang jenengan inginkan adalah dibuang zalikanya. Kemudian setelah itu nggak usah dikasih alif lam. Ya, nggak usah diberi alif lam. Jadi alif lamnya tadi dibuang. Kemudian setelah terjadi pembuangan alif lam, baitnya dirubah menjadi bait. Nah, ini baru sesuai dengan apa yang jenengan inginkan. Karena Pak amama seakan-akan langsung nyambung ke rumah kan gitu. Di depan rumahnya Mahmud. Nah, begitu. Ya, jadi untuk penambahan itu ini bahasa Indonesia sebenarnya. Kalau dalam bahasa Arab itu sudah nggak usah pakai
Dalika pada contoh jenengan. Jadi al-himarul ladzi amama baiti Mahmudin shaghirun. Ya, keledai yang di depan rumahnya Mahmud, karena sudah penyebutan Mahmud ini sudah jelas, sudah tertentu kan? Ya, jadi nggak usah pakai dalika. Kan rumah itu banyak. Tapi tatkala kita sandarkan rumahnya ke Mahmud, ya cuma rumahnya Mahmud, bukan rumah yang lain. Maka cukup itu dalam bahasa Indonesia dicukupkan dengan susunan mudhaf mudhaf ilaih ini. Gitu loh. Jadi itu dalam bahasa Indonesia itu nggak mesti dalika ya. Seperti saya contohkan tadi di atas, itu bisa pakai alif lam, bisa pakai dalika, bisa pakai juga bentuk-bentuk yang lain. Gitu ya. Ada lagi Bu Ima? Kalau punyanya Bu Ajeng tadi, goninya kurang alif lam ya. Karena lil wazir kan pakai alif lam, al-ghani juga harus pakai alif lam. Bu Fitri ada lagi? Oke. Okay. Sambil saya pelajaran yang sebelumnya, ternyata juga semakin bingung, tapi akhirnya ingin mengulang lagi, maksudnya salah oh yang ini gitu. Mungkin juga sesuatu. Oke. Kalimatnya apa tadi? Ayahnya Amar. Saya pelan-pelan ya. Ayahnya Amar. Saya bahasa Arab ya. Kalau secara bahasa Arab itu tulisnya begini. Tulisnya pakai waw. Abu Ammarin. Terus At-Tawil yang keluar dari kamar mandi. Alladzi yang keluar dari kamar mandi rumah sakit adalah kharaja min hammami al-mustashfa. Apa? Tabibun ya. Taib tabibun. Jadi Abu Ammarin at-tawilu alladzi kharaja min hammami al-mustashfa tabibun. Begini. Jadi Bu Fitria, kalau kita membuat kalimat yang benar seperti yang jenengan maukan, itu seperti ini. Baik, kita kaji ya. Tadi yang pertama yang saya beneri punya jenengan itu tentang kalimat abu ini ya. Abu ini saya benarkan karena sebenarnya belum sampai pelajarannya secara penulisan. Jadi kalau secara penulisan standar selain bapak ya, selain kata bapak atau saudara, itu langsung aja kita bisa buat kitabu Hamidin bisa langsung. Tapi untuk kalimat abu itu di dalam bahasa Arab itu ada penulisan khusus, yaitu dengan menambahkan waw. Maka kalau kita lihat kan Abu Hurairah tulisannya apa? Abu gini kan? Dalam hadis itu Abu Hurairah pakai alif, pakai waw. Karena memang secara penulisan imlaknya, kaidah imlaknya memang menggunakan waw. Tapi kita belum sampai. Ya nanti insya Allah ada. Baik. Yang kedua, di sini tadi jenengan tawilnya nggak pakai alif lam. Kan begitu ya? Tadi jenengan pakai alif lam nggak? Enggak ya. Kalau nggak pakai alif lam, nanti artinya begini. Ini misalkan kita anggap nggak ada alif lamnya ya. Abu Ammar tawilun, kan begitu jenengan. Ya, bapaknya Ammar itu tinggi gitu loh. Artinya seperti itu nanti. Sedalam keadaan jenengan maunya kan sifat ini. Nah, kalau jenengan tanpa alif lam, maka artinya bapaknya Ammar itu tinggi. Jadi bapaknya Ammar ini subjek, tawilnya jadi predikatnya nanti. Kalau nggak pakai alif lam. Gitu ya. Terus kenapa kok pakai alif lam? Karena Abu Ammar ini kan sudah tertentu nih. Kalau sudah tertentu bahasa Arabnya kan ma'rifat. Maka di sini sifatnya pun kita buat ma'rifat, yaitu pakai alif lam. Sampai sini Bu Fitri aman? Aman. Alladinya aman ya. Alladinya aman, khorajanya juga aman. Nah, tinggal di sini nih. Ya, tadi jenengan di kamar mandi ya. Kamar mandinya rumah sakit kan? Tapi jenengan kan pakainya minal hammami gitu kan?
Terus mustasfa pakai alif, nggak pakai alif lam ya. Ya, nanti itu artinya ya minal hammami mustasfan. Itu nanti artinya begini. Kalau seandainya sudah benar depannya ya, maka nanti bapaknya Amar yang tinggi yang keluar dari kamar mandi adalah rumah sakit gitu nanti. Itu jadinya kalimatnya. Padahal maunya yang predikatnya kan di sini nih. Predikatnya kan di tobib ini kan? Ya. Nah, jenengan mau kan di sini kan apa? Kamar mandinya rumah sakit. Maka di sini susunannya kita buat mudhof mudhof ilai. Ingat mudhof tidak boleh pakai alif lam, ya kan? Mudhof tidak boleh pakai alif lam dan mudhofun ilai keseringannya pakai alif. Maka kalimat yang benar bukan minal hammami mustasfa tapi min hammami al mustasfa. Tabibun ini aman, dokter. Jadi kalau benar semua di sini bisa kita buat ya ini mubtada atau subjek ya. Kemudian di sini amarin mudhafun ilai, tawilna naat, alladzi naat lagi, kemudian kharaja fi'il ya. Min hammami jar majrur ya. Huruf jar, mustasfa jar majrur plus apa ini mudhaf, al mustasfa mudhafun ilai, tabibun sebagai khobar. Begini. Ya. Jadi seperti itu. Gimana Bu Fitria? Jadi kalau secara susunan, misalkan kita membuat kalimat ya Indonesia ke Arab, walaupun yang kita maukan itu sudah benar, tapi kalau bahasa Arabnya salah tulis, maka bakal berubah arti. Ya, bakal berubah arti. Ya. Dalam bahasa Inggris juga ada kan ya? Contohnya saya bilang, Bu Ima misalkan ya, coba terjemahkan ke bahasa Inggris Bu ya. Ini adalah ibu saya. Ya, ini adalah ibu saya ya. Apakah ini ibu? Apakah ini ibumu? Itu kan ada tulisan the is dengan apa? Is the kan gitu. Itu artinya berbeda. Padahal secara tulisan kan sama-sama hurufnya itu. Cuman isnya di depan sama is di belakang. Paham ya? Nah, ini secara susunan bahasa Arab itu juga sama. Ketika ada perubahan sedikit saja posisi, entah itu alif lam, entah itu kasroh atau misalnya itu akan berubah arti. Gitu ya. Ini kalau secara bahasa Inggrisnya seperti itu. Kalau Anda terjelaskan secara bahasa Inggris, saya tambah bingung. Ya, yang nggak ngerti bahasa Inggris ya bingung juga sebenarnya sih. Bisa dipahami insyaallah ya. Jadi memang di dalam penulisan bahasa Arab itu, walaupun yang kita maukan sama, ya, tapi pengucapan atau penulisannya berbeda bakal berubah artinya. Contoh misalkan, Ana tulis begini. Ini bahasa Arab ya. Misalkan Ana bilang tulis begini. Ana tulis misalkan kalimat ini. Misalkan Ana tulis. Nah, ini bahasa Arab nih. Begini. Harokat yang pertama saya tulis uktub. Yang kedua saya tulis aktubu. Sudah? Ada perbedaan harokat? Ada perbedaan enggak? Ya. Perhatikan yang pertama saya tulisnya pakai dhammah u, kemudian sukun, kemudian dhammah, kemudian sukun. Untuk yang pertama ini nanti artinya dia akan bermakna amrun.
bermakna perintah, amr, bermakna perintah. Yang artinya uktub, tulislah. Sudah? Yang atas itu artinya penghabaran. Artinya saya menulis. Kalau saya ngomong uktub, itu artinya tulislah. Tapi kalau aktubu, saya menulis. Ya, saya menulis. Berbeda harokat, ya berbeda harokat, berbeda makna. Kalau dalam percakapan ini biasanya belakangnya semua disukun. Kalau percakapan semuanya disukun gini. Ya, sama-sama disukun. Yang satu ngomongnya uktub, yang satu ngomongnya aktub. Perbedaannya terletak di mana? Di depan. A sama U. Perbedaan ini merubah arti. Padahal harokat yang lain sama kan? Sama, tapi perbedaan satu harokat saja itu sudah berubah arti. Seperti itu. Ya. Dan ini nanti insya Allah akan kita ketahui seiring dengan berjalannya pelajaran kita, akan kita ketahui sedikit demi sedikit. Begitu ya. Mungkin sekarang terasa kok banyak sekali kaedahnya ya. Tambah dibaca tambah apa? Tambah pusing gitu ya. Tambah pusing. Kalau dibaca tambah pusing, itu menunjukkan jadi jenengan sudah belajar. Gitu loh. Makanya orang kalau pusing itu jadi belajar dia, mikir dia. Kalau dia nggak pernah pusing, jadi nggak pernah apa? Memikirkan. Maka cara yang paling terbaik adalah tetap dibaca walaupun pusing, tetap apa? Latihan. Seperti kayak Bu Fitria tadi sudah pusing tapi tetap berusaha juga membuat sih kalimatnya gitu ya. Kan gitu. Dibuat aja nggak apa-apa. Ya, nanti kan bisa ditanyakan, ini Ustaz bener apa salah? Ya, kalau salah nanti saya salahkan, saya benarkan, yang dimaukan seperti ini. Maka misalkan jangan membuat kalimat gitu kan ya, kemudian pengen koreksi langsung bisa japri ke saya langsung, Ustaz coba saya buat kalimat ini benar atau salah. Nanti bisa saya koreksi. Baik, untuk Bu Siska tadi, ya Bu Siska, yang salah Bu Siska tadi ya, yang mu'anas mudakar, ya, jenengan buat mudakar semua tadi ya. Jadi kan al-madrasah 1 ya, ya al-madrasah 1 itu mu'anas, sedangkan yang belakangnya mudakar. Lah, kita kan sudah pelajari kaedahnya, antara mudakar mu'anas itu harus sama dalam sifat. Baik, Bu Ajeng barangkali ada yang ditanyakan? Oh ada ternyata, diam-diam menghanyutkan Bang Ajeng. Monggo. Minggu kemarin sudah lupa saya itu. Masya Allah. Baik, monggo. Al-kalamu al-jadidu al-lati fi hadal mustasfa wasifun. Dari fi hadal mustasfa wasifun. Misalkan tanpa hadal itu artinya apa ya? Beda. Jadi membedakan gimana? Baik. Kan kalau misalkan tanpa hadal kata masalah gitu. Jadi begini. Ya, jadi fokusnya di terakhir ya. Ini saya hapus nih biar nggak pusing ya. Saya hapus nih. Baik, pertanyaan bagus ya. Jadi titik fokusnya di belakang. Kalau kita mengatakan fi hadza al-mustashfa dengan mengatakan fil mustashfa perhatikan di sini. Yang pertama ditambahi hadza, sedangkan yang kedua tidak ditambahi. Ya. Perbedaannya sebenarnya tipis sekali atau sedikit sekali perbedaannya. Ya.
Kalau saya pakai hada, maka rumah sakit yang saya maukan ini yang di depan saya, yang dekat sama saya. Gitu loh. Tapi kalau nggak pakai hada, jadi rumah sakit ini bisa jadi rumah sakit yang di sana, bukan yang depan saya ini. Ya, bisa jadi yang dimaukan adalah itu. Gitu loh. Kalau misalkan ada orang mengatakan fi hadzal mustashfa. Jadi yang dimaukan yang paling dekat karena hada kan mengisyaratkan yang paling dekat. Kan gitu ya. Tapi kalau mengatakan kamar mandi yang di rumah sakit, kamar mandi yang di rumah sakit itu kotor. Misalkan anak ngomong gini, misalkan anak ngomong sama jenengan, Bu Ajeng, Bu Ajeng, rumah sakit di kamar mandi ini loh kotor. Sudah ya, ini yang pertama. Kemudian anak ngomong lagi, Bu Ajeng, rumah sakit apa kamar mandi di rumah sakit, kamar mandi di rumah sakit itu loh kotor. Pada pertanyaan yang kedua, kira-kira sampean ada iskal atau ada pertanyaan nggak? Hmm. Misalkan saya ngomong jenengan nih, pakai kalimat yang kedua ya, Bu Ajeng, kamar mandi di rumah sakit loh kotor. Saya ulangi, ya, saya ulangi ya. Ada dua kalimat ini, saya ngomong sama jenengan. Bu Ajeng, kamar mandi di rumah sakit ini loh kotor. Sudah. Yang kedua, Bu Ajeng, kamar mandi di rumah sakit, ya kamar mandi di rumah sakit loh kotor. Kalau pertama, ketika Anda ngomong kamar mandi yang di rumah sakit ini kotor, itu rumah sakit yang saya maukan sudah jelas, ya kan? Tapi kalau Anda nggak pakai hada, misalkan saya ngomong tadi kamar mandi yang di rumah sakit kotor, itu orang yang mendengar bakal tanya itu. Nah, betul. Rumah sakit yang mana? Ya rumah sakit yang mana ini? Nah itu perbedaan antara pakai hada dengan tidak pakai hada. Gitu lah. Jadi pakai hada itu seakan-akan penunjukannya sudah lebih jelas. Tapi Ustaz kan alif lam kan sudah menunjukkan tertentu Ustaz. Betul. Karena yang saya maukan adalah rumah sakit secara tertentu. Tapi rumah sakit yang mana kan belum ada kepastiannya. Karena al-mustashfa adalah rumah sakit itu. Lah, rumah sakit itu rumah sakit yang mana nih? Itu kan untuk menunjukkan jauh tuh. Ya, rumah sakit yang mana ini? Nah, itu dia. Perbedaannya di situ aja. Kalau yang pakai dzalika gimana? Kalau pakai yang pakai dzalika. Fidzalika. Nah, kalau jenengan tambah dzalika, jadi rumah sakit antara jenengan sama yang sampai ajak ngobrol itu sudah ada rumah sakit yang tertentu yang sampai sudah pahami bersama. Itu kalau pakai dzalika ya. Kan beda ya kalau pakai dzalika jadi maknanya rumah sakitnya sudah tertentu lebih tertentu gitu loh. Jadi fidzalikal mustasfa. Jadi jenengan sama orang yang ajak ngobrol itu sudah ada kesamaan rumah sakit yang dimaukan gitu. Kalau ini masih bisa dikatakan masih tertentu tapi masih global begitu. Cuman kalau secara bahasa Arab bener nggak Ustaz kalau nggak pakai hada? Bener dalam kalimat ya. Misalkan saya membuat kamar mandi yang di rumah sakit kotor. Anda ngomongnya al-hammamu alladzi fil mustashfa wasihun. Bener nggak? Bener. Cuman tadi kan ditanyakan Bu Ajeng, perbedaannya apa antara kalau pakai hada dan tidak pakai hada. Jadi begini ya, kalau dalam bahasa Arab itu penambahan kata itu pasti ada maksud tertentu. Penambahan kata yang harusnya sebenarnya nggak ditambah juga benar ya, tapi kalau ditambah maka itu maka itu pasti ada sesuatu yang dimaksudkan atau ada sesuatu tambahan makna. Ya, ada tambahan makna. Ada dalam Al-Quran contohnya, cuman lupa nanya. Dia ditambahkan di situ. Contoh ini, baik. Anda buat contoh ya dari Al-Quran. Insya Allah jenengan hafal semua nih.
Baik. Sudah terlihat? Sekarang, kalau seandainya misalkan ya, ini kita cuma permisalan. Kalau seandainya saya hilangkan ini, sama nggak artinya? Nggak, kalau saya misalkan kita bukan Al-Quran nih misalkan ya. Kul Allahu ahad. Apa artinya kul? Katakanlah Allah itu satu. Ya, zat yang maha esa. Dengan kul huwallahu ahad. Ya, katakanlah dia, ya, Allah adalah zat yang maha esa. Yang mana kalau kita belajar misalkan ya, kita buang huanya, tetap nggak yang dimaukan sama? Yang dimaukan, maksudnya inti dari yang dimaukan sama nggak? Kan sama-sama kita diminta untuk mengatakan apa? Allah ahad kan gitu. Ada huwa atau nggak ada huwa tetap maunya Pak Allahu. Tapi kenapa ditambahkan huwa di sini? Ya, karena ada maksud tertentu. Jadi ya, ada maksud tertentu. Cuman nggak bisa Anda buka lagi lebih baik lebar. Ya, khawatirnya nanti ya nggak bisa tidur pulang. Cukup ya. Jadi ada penambahan huwa itu ada maunya di situ. Ya, ada maunya yang dimaukan dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita mau kulik bahasa Arab itu semakin dalam gitu, semakin pusing, tapi semakin menantang begitu. Kenapa kok ada ini ya? Kenapa kok begini ya? Kenapa kok nggak begitu ya? Itu banyak muncul pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan Quran itu pasti benar. Nggak mungkin salah. Quran itu benar. Tapi kalau ditambahkan itu pasti ada maksudnya. Bahkan eh, dalam bahasa Arab itu, kita ambil contoh unta. Contoh unta ya. Unta dalam bahasa Arab itu ada pakai bahasa Arab apa? Ada bahasa Arabnya unta itu ibil. Ya, ibilun. Ada juga lagi bahasa Arabnya pakai naqotun. Ada juga bahasa Arabnya pakai ba'irun. Ya, ada pakai ibil, ada pakai naqoh, ada pakai ba'irun. Yang mana dalam bahasa Indonesia ini semua artinya adalah onta. Para ulama ketika mereka menjelaskan hal yang seperti ini, mereka mengatakan walaupun artinya sama, tapi maksud yang dimaukan berbeda. Antara ibil, nakoh, ba'ir itu berbeda-beda yang dimaksudkan. Gitu. Karena bahasa Indonesia ini memang terlalu sempit dalam pengertian sehingga akhirnya pokoknya ya itu sudah artinya. Ya, artinya seperti itu. Anda kasih contoh lagi yang lebih simpel lah, yang gampang. Contoh seperti kubun. Apa arti kubun? Ada juga kaksun. Ini juga gelas bahasa Indonesianya. Ada juga finjanun. Ini juga artinya kalau kita Indonesia kan itu artinya juga sama. Ya, artinya juga sama. Tapi dalam bahasa Arab nggak mungkin sama. Beda huruf pasti beda arti. Maksudnya perbedaan ini dari apa? Lebih apa namanya? Untuk penunjukannya lebih yang dimaukan mana begitu. Anda kasih contoh. Kubun itu bisa kita artikan gelas secara umum. Kalau kaksun, gelas yang ada pegangannya seperti piala. Ya. Kalau finjanun, ini gelas yang biasa digunakan untuk minum kopi. Gitu ya. Kalau secara bahasa Indonesia artinya sama semua ini. Gelas. Gitu ya. Begitu. Jadi ada perbedaan kalimat yang digunakan. Tapi yang dimaukan sama. Dan itu yang Masya Allah terkadang membuat kita yang nggak ngerti bahasa Arab itu tambah pusing. Ya, seperti contohnya kemarin Anda baca tafsir itu, tafsir surat Al-Ghasyiyah.
Al-ghasyiyah artinya apa? Hal ataka haditsul ghasyiyah, itu artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat cuma ghasyiyah dalam Al-Quran? Enggak. Ada apa lagi? Ada yaumul qiyamah. Ya, ada yaumul fasl, ada yaumul jam'an, ada yaumul taghabun. Ya, dan masih lagi banyak nama-nama hari kiamat. Ada dalam surat kalau dalam surat An-Nazi'at, ya, Tommah namanya. Kalau dalam surat Abasah, Sokho. Itu semua nama-nama apa? Hari kiamat. Tapi perbedaan kalimat itu beda makna yang dimaukan. Begitu. Pokoknya kalau kita bahas bahasa Arab itu, Masya Allah, dia bahasa yang memang luas. Ya, luas. Dan semakin membuat kita yakin kebenaran agama Islam. Ya. Dan kenapa Al-Quran itu dijadikan kitab yang paling terakhir? Karena dia paling sempurna, sudah sempurna, terjaga lagi. Ya, terjaga. Maka katanya Nabi dalam sebuah hadis itu, barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan tersesat. Gitu loh. Dan ini dua hal yang ditinggalkan oleh Nabi kita, Al-Quran dan Sunnah. Tapi semuanya sayang pakai apa? Pakai bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, hadis juga pakai bahasa Arab. Makanya kalau kita memahami hadis cuma pakai bahasa Indonesia atau terjemahan, itu kurang apa? Sempurna. Tapi alhamdulillah mending lah daripada nggak ngerti sama sekali. Terus saat belajar dulu dulu kok bisa memahami Quran nggak? Insya Allah bisa. Ya, misalkan jenengan tahu lah, oh ini kalimat ini subjek, oh ini kayak gini bentuknya naat, oh seperti ini maunya yang dimaukan begini. Insya Allah sedikit-sedikit apa sudah bisa memahami. Kita ambil bukti dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan begini. Apa ini bunyinya? Baik, sekarang kalau seandainya ada yang mengatakan, jadi semua kitab samawi itu nggak ada keraguan, semuanya benar. Ya, nggak ada yang salah, semuanya itu benar. Apakah benar sesuai dengan teks ayat ini? Enggak. Taunya dari mana bedanya? Dari sisi di sini kan la raiba fi, tidak ada keraguan. Jadi semua kitab kan, kitab itu tidak ada keraguan. Kitab yang Allah turunkan dari langit kan banyak. Ada apa? Taurat, Injil, Zabur, gitu kan ya. Sama Al-Quran. Lah, kitab jadi nggak ada keraguan. Kemudian mereka mengatakan, oh kalau gitu jadi apa? Semua kitab itu benar. Sampai lagi pemikiran semua agama benar. Kenapa? Karena kitabnya tidak ada keraguan. Coba Bu Siska dibantah. Dari sisi mana bantahan untuk mereka mengatakan kitab ini adalah semua kitab yang Allah turunkan? Tahunya dari mana Al-Quran? Udah zalika plus tambah alif. Nah, itulah menunjukkan ilmu jenengan sudah bisa memahami Al-Quran. Begitulah. Jadi nggak semua kitab. Ya, nggak semua kitab. Dalam Al-Quran ada perintah healing nggak? Ada nggak perintah healing? Hah? Perintah untuk jalan-jalan? Ada. Apa Bu Fitria? Ya, mereka pakai dalil dari surat ini, surat Al-Mulk. Ya, dari surat Al-Mulk.
dari surat Al-Mulk. Dalilnya mereka ayat keberapa ya? Oh ini ya, ayat ke 15. Ini dalil mereka mengatakan harus apa? Healing. Yaitu firman Allah, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Ya. Yang artinya apa artinya situ? Dialah yang menjadikan bumi itu untuk kamu yang mudah untuk dijelajahi. Nah, maka apa kata Allah? Maka jelajahilah di segala penjuru. Healing nggak nih? Nah, kalau healing jangan lupa dan makanlah sebagian dari rezekinya. Jadi healing bukan jalan-jalan toh, harus juga Pak, ya kuliner gitu ya. Nah, tapi masalahnya apakah pemahaman itu benar atau enggak? Nah, itu jadi permasalahan. Ya, jadi permasalahan. Karena pernah didalili nih sama istri nih. Nah, ini dalilnya nih healing nih. Oke, ayo healing. Baik. Dalil yang lain mereka buat untuk dalil untuk healing adalah kisah Isra Mi'raj. Kisah Isra Mi'raj. Kisah Isra Mi'raj itu terjadi setelah istrinya Rasul meninggal, Khadijah. Khadijah meninggal. Gak lama kemudian, sebulan kemudian disusul dengan apa? Ya, pamannya meninggal. Sehingga tahun itu dikenal dengan apa? Amul Huzni. Tahun kesedihan. Ya, sedih banget Rasul pada waktu itu. Nah, pada tahun itu juga Allah apa? Mensyariatkan apa, memberikan kepada Nabi apa? Isra Mi'raj. Isra itu apa? Perjalanan malam hari. Dari mana? Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ya, Mi'raj itu naik. Ya, jadi Isra itu perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, Mi'raj naik ke atas. Lah, sebagai mereka pakai dalil ini. Nah, itu Nabi kan sedih-sedih itu. Lah, maka dikasih apa? Healing sama Allah. Ya, kasih healing katanya. Wallahu a'lam. Ya, sampai saat ini anak belum pernah dengar ada ulama yang jelaskan seperti itu gitu. Tapi yang saya maukan dari kisah-kisah ini atau dari ayat-ayat ini bahwasanya kalau kita paham Al-Qur'an, insya Allah kita bisa apa? Mengetahui atau paham bahasa Arab, bisa mengetahui makna Al-Qur'an yang baik dan benar gitu loh. Jangan buat dalil sama suaminya dia, kata Satya Yahya nih healing katanya. Aduh, susah nanti nih. Saya cuma menyebutkan omongan mereka gitu loh. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Untuk hari ini memang sengaja khusus saya nggak nambah ini. Saya nggak pingin nambah, saya pingin melepas yang gerundul-gerundul itu. Ya, yang terikat sana, anak pingin lepas sedikit demi sedikit. Monggo, yang lain. Oke. Menyambut tadi yang pertanyaan Mbak Aja yang tadi di rumah sakit. Yang semisal perbincangan saya sama Mbak Aja itu pergi di rumah sakit yang saya maksud. Kalau di rumah sakit itu saya nggak pakai harga itu sudah betul ya? Sudah betul. Nah, sudah betul. Jadi kalau misalkan perbincangan ini misalkan di depannya rumah sakit misalkan apa gitu di kamarnya, tadi depannya pakai baru misalkan saya mau ngomong rumah sakit ini kotor baru saya pakai harga gitu. Boleh sebenarnya jadi penggunaan harga gitu. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya dengan istilahnya lebih mengarah oh ini gitu loh. Betul. Seperti itu. Terus ini saya tuh masih bingung untuk mengaplikasikan misalkan untuk perutaan mubtada subjek sama mudhaf. Ini saya kadang-kadang baik. Insyaallah. Ini memang pembahasan yang pingin ana sebenarnya rontut apa pingin ana bahas lebih ulang lagi ya. Karena memang pola mubtada dan khobar itu ada beberapa pola yang sudah kita lewati, yang mana terkadang bagi kita yang pemula kita terasa bingung ini mudhof ilaih atau mubtada.
ini naat atau mubtada. Terus bagaimana yang sebenarnya? Nah, itulah insya Allah yang anak akan bahas, tapi setelah semua permasalahan yang ada selesai dulu, baru saya bahas. Jadi pembahasannya itu tentang pola mubtada dan khobar, begitu nanti bahasannya. Atau pola subjek dan predikat di dalam bahasa Arab. Oke, boleh, aman ini. Mm-mm. Coba yang kedua kalimatnya apa? Mm-mm. Mm-mm. Kepala sekolah, gitu ya. Jadi kan pembahasannya kapan harus pakai al dan kapan tidak pakai al. Baik. Naam. Jadi ini nanti masuk ke dalam pembahasan kita pola subjek. Ya, masuk dalam pembahasan pola subjek. Kapan subjek itu pakai alif lam dan kapan boleh nggak pakai alif lam. Tapi sudah mencukupi begitu. Karena secara hukum asal subjek itu kan harus pakai alif lam, begitu. Insya Allah masuk masuk pola nih, pola subjek dan predikat. Bu Siska, Bu Siska tenang aja nih, kayaknya nggak ada masalah ya. Bu Ima ada yang tanya kan? Nggak ada? Betul, betul, betul. Jadi memang untuk membuat kalimat bahasa Arab itu kita juga harus mengetahui dulu mana yang mubtada, mana yang khobar, mana yang mudhof, mana yang mudhofun ilaih. Itu memang harus tahu dulu ini dalam kalimat. Oh, ini mudhof ilaih nih. Jadi kalimatnya harus pakai alif lam, ini nggak pakai alif lam. Itu memang pertama kali harus mengetahui itu. Nah, sedangkan kita kan masih dalam proses belajar ya. Jadi salah itu adalah sesuatu yang apa? Wajar, gitu ya. Salah satu salah nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu sudah lama belajar, tapi juga nggak bisa membuat kalimat. Nah, itu yang masalah itu. Tuh buat kalimat yang polanya begini-gini, saya nggak pernah dapat itu. Oh, itu yang jadi masalah. Sudah nih, nggak ada masalah nih. Sudah yang grundel aman. Sudah nggak ada ya. Baik, coba kita sedikit mengulik tentang pola mubtada dan khobar. Jadi kita buat judulnya. Jadi kita akan membahas tentang pola mubtada dan khobar. Ini pembahasan yang akan kita bahas.
Jadi bentuk-bentuk pola mubtada itu bagaimana, pola khobar itu bagaimana. Mubtada dan khobar itu memiliki beberapa pola ya. Makanya karena kakaian pola ini jadi kita pusing ya. Baik, saya buat di sini saya pakai bahasa Arab ya, biar lebih gampang untuk memahaminya. Jadi yang sebelah kanan saya buat ini untuk mubtada, yang sebelah kiri saya buat untuk khobar. Baik. Yang pertama polanya adalah pola standar atau kita bilang bahasa Arabnya itu asal. Pola standar. Pola standar itu gimana? Pola standar itu adalah pola yang berbentuk mubtada'nya pakai alif lam, khobarnya tidak menggunakan alif lam. Ini pola standar. Pola standar yang pertama mubtada'nya itu pakai alif lam, khobarnya tidak pakai alif lam. Coba contohkan Bu Ima. Contoh kalimat, nggak usah panjang-panjang ya. Pakai alif lam sama tidak pakai alif lam khobarnya. Ya gampang aja. Al-masjidu. Oke, dia al-masjidu kabirun. Nah, ini pola standar. Ya, pola standar. Dan ini ya, kalau dalam bahasa Indonesia mubtada itu apa? Subjek ya. S. Khobar itu apa? P. Ini standar. Sudah? Yang kedua, mubtada'nya standar. Mubtada'nya standar. Khobarnya berbentuk al-jar plus majrur. Khobarnya berbentuk jar majrur. Ingat jar itu artinya huruf jar ya. Majrur kata yang kemasukan huruf jar. Al-jar al-majrur. Jadi pola yang kedua mubtada'nya standar, khobarnya berbentuk jar majrur. Monggo contohnya Bu Siska. Al-kitabu fil fasli, betul. Al-kitabu fil fasli. Oke, dan ini sebuah contoh sudah pernah kita lewati ya. Ini pola yang kedua yang sudah kita lewati nih. Ini yang saya sebutkan yang sudah kita lewati aja.
Yang ketiga, mubtada'nya itu berbentuk ya. Jadi mubtada'nya itu dia mubtada, saya pakai inisial M mim ya. Mubtada, tapi bentuknya terbuat dari mudhaf plus mudhafun ilaih. Jadi mubtada, dia itu mubtada, tapi bentuknya berbentuk apa? Mudhaf dan mudhafun ilaih. Sudah. Kemudian khobarnya, ya khobarnya itu asal. Apa asal tadi? Khobarnya standar. Jadi apa namanya ini, mubtada'nya berbentuk mudhaf mudhaf ilaih. Sedangkan khobarnya standar. Sudah? Coba contohkan Bu Fitria. Ummu salah. Ummu Ammarin. Oke, Jamilatun. Betul. Perhatikan, kalau mubtada'nya atau subjeknya berbentuk mudhaf mudhaf ilaih, nggak usah dikasih alif lam. Ini yang ditanyakan sama Bu Fitria tadi. Kalau mubtada'nya berbentuk mudhaf mudhaf ilaih, seperti contoh yang pertama dari Bu Fitria, itu kan mudhaf mudhaf ilaih Bu ya. Maka nggak boleh pakai alif, nggak usah pakai alif lam. Sedangkan contoh yang kedua, kepala sekolah tadi, itu masuk pola yang pertama. Kan begitu? Masih masuk pola standar. Ya, masuk pola standar. Nah, terus ini kalau mau diruntut kan banyak ini. Tapi nggak apa-apa supaya kita ngerti. Yang keempat. Yang keempat, mubtada'nya masih mengikuti pola yang sama dengan yang ketiga. Khobarnya berbentuk salah. Khobarnya berbentuk al-jar plus majrur. Khobarnya berbentuk al-jar majrur. Jadi mubtada'nya polanya masih sama. Ya, pola mubtada'nya masih sama, dia mubtada berbentuk mudhaf plus mudhafun ilaih. Yang berbeda apanya? Khobarnya. Monggo Bu Ajeng. Ibnu Ammarin fil baiti. Oke. Yang kelima. Yang kelima, mubtada'nya sama seperti sebelumnya, berbentuk mudhaf, mudhafun ilaih. Khobarnya berbentuk
Khobarnya berbentuk mudhafun plus mudhafun ilaih. Mubtadanya berbentuk mudhaf, mudhaf ilaih, khobarnya juga mudhaf, mudhaf ilaih. Mau nggak Bu Siska? Ya Bu Siska. Oke, betul. Bahasa Arab itu bahasa Indonesia. Ibnu salah. Ibnu tajiri. Oke. Ayo, poin. Nah, harus mudhaf ilaih. Muridnya guru. Coba gimana jadinya? Atau gini, murid universitas. Mahasiswa gitu. Oke, begitu bisa. Talibul jami'ati. Ya. Karena talib itu sebenarnya maknanya umum. Cuman kalau tambah al-jami'ah jadi yang dimaksudkan mahasiswa. Dah, lanjut. Ya sudah kita lewati ya. Yang keenam. Ini kalau misalkan kurang nanti ingatkan ya. Barangkali kurang. Karena ini sambil lalu begitu aja. Yang keenam itu mubtadanya standar. Standar. Mubtadanya itu berbentuk standar plus naat. Ya, mubtadanya standar plus naat. Sudah? Ya, mubtadanya standar plus naat. Saya rapel di sini ya. Sedangkan khobarnya, ya khobarnya itu standar jar majrur. Enggak, sendiri-sendiri. Jar majrur mudhafun ilaih. Terus mudhafun ilaih. Kemudian asal plus naat. Baik. Siapa yang mau ini? Ya mau buat contoh siapa ini? Ini kalau dipisah sendiri-sendiri ini jadi kan berapa ini? Jadi 6 ya, 6 tambah 3 lagi nanti di bawahnya. Ya kalau saya pisah-pisah jadi, tapi standarnya mubtadanya sama, standar. Standar plus naat, khobarnya itu bisa berbentuk standar juga, bisa berbentuk jar majrur, bisa berbentuk mudhaf mudhaf ilaih, bisa juga berbentuk asal plus naat. Ya, asal plus naat. Baik. Bu Ima monggo. Satu yang standar aja, yang standar. Mubtada khobar
terus khobarnya standar. Mubtada'nya kan standar plus naat. Ya, benar sudah itu contohnya tuh masuk itu. At-tajiru at-tawilu muhandisun, oke. Masuk, ini standar ya. Baik, yang jar majrur Bu Bu Ajeng pakai mubtada dari Bu Ima tadi. Fil fasli, mantap nih. Ngapain dia nih nagih utang nih ya? Oke. Terus fil fasli. Bu Siska monggo mudhaf ilaih. Naatnya mubtadanya masih standar. Nggih, betul. Ya boleh lah. Tajiri. Ibnul Mudiri, oke betul. Terus Bu Fitria, asal plus naat. Nggak pakai alif lam. Standar kan nggak pakai alif lam. Jadi yang pertama tolibun. Oke, tolibun syahirun gitu ya. Jadi kalau standar khobar standar itu nggak pakai alif lam. Jadi yang pertama tadi kan standar gitu ya. Kalau kita lihat tadi yang pertama polanya standar, mubtada'nya standar yaitu pakai alif lam, khobarnya juga standar yaitu tidak pakai alif lam. Jadi kalau jenengan misalkan nanti buat contoh yang terakhir tadi, khobarnya standar, kemudian plus naat, maka tolibun syahirun. Masih ada lagi? Masih ada nggak nih? Oke. Jar plus naat. Masuk ini. Jadi gini. Jadi kalau kita mau pecahkan tuh banyak lagi ya. Coba kita buat lagi. Apa Bu Ajeng? Mubtada'nya gimana? Oh, khobarnya ya. Khobarnya jar majrur. Oke, masuk. Khobarnya al jar wal majrur plus mudhaf plus mudhafun ilai. Oke ya. Monggo Bu Ajeng, contohnya gimana? Mubtada'nya mana nih? Mubtada'nya masih standar. Jadi mubtada ini nggak mesti pasangan loh ya. Ini bisa misalnya pindah-pindah juga bisa. Boleh. Jadi kita buat misalkan di sini ya nomor 7 misalkan di sini khobar mubtada'nya apa? Standar misalkan ya. Misalkan kita buat mubtada'nya standar atau mubtada'nya ini itu bisa semua itu. Tapi khobarnya bentuknya seperti itu.
Monggo Bu Ajeng, gimana contohnya? Saya buat standar aja ya, standar. Mubtada'nya standar. At-tajiru fil baiti. Ayo pergi. Oke, fi baiti Muhammadin. Benar Bu Ima? Benar. Jar majrur mudhaf plus mudhafun ilaih. Betul ya? Oke. Saya kasih lagi. Ini khusus Bu Ima ini. Standar mubtada'nya standar aja. Mubtada yang standar. Mubtada'nya berbentuk mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Tapi khobarnya saya nambah dari Bu Ajeng aja, jar majrur plus mudhaf ilaih plus naat. Mubtada standar. Mubtada apa tadi? Oh terserah, naat mau kita mana terserah, bebas. Mubtada'nya tetap tajir. Saya buat yang gampang ya. Saya bantu. Kayaknya sudah pusing nih, udah tambah siang nih. Fi baiti at-talibi al jadi di masuk enggak? Ya, fi bait jar majrur, talib mudhaf, bait plus mudhaf ya. Talibi mudhafun ilaih, jadi naat. Satu lagi sebagai penutup ini, model mubtada yang lain adalah berbentuk isim al-isyarah. Ya, berbentuk isim isyarah. Entah itu pakai hadza ataupun pakai dalika, ini juga bisa jadi mubtada. Untuk khobarnya itu bisa semua pola. Untuk khobarnya bisa semua pola. Bisa pola standar, bisa pola mudhaf ilaih, bisa pola apa namanya ini, naat, standar sama naat, kemudian juga standar jar majrur mudhaf ilaih naat, itu bisa semua. Oke. Nah, belum dijawab nggak bisa, dan juga bingung nih. Oh, maksudnya gini. Oh, boleh kita tambahkan nomor 8, nomor 9. Nomor 9 jadi isim isyarah plus badal. Gitu ya. Ini kan dimaukan kan?
Ya, isim isyarah plus badal, boleh. Khobarnya, oh bebas, bisa pilih pola yang lain yang manapun boleh. Gitu ya. Baik. Jadi yang mau saya tegaskan di sini, kalau mubtada'nya bukan berbentuk, ingat ya, kalau mubtada'nya bukan berbentuk standar, maka dia tidak mesti menggunakan alif lam. Dia menggunakan alif lam adalah ketika pola standar. Ya. Kemudian yang kedua yang butuh saya ingatkan, khobar itu tidak boleh pakai alif lam kecuali bentuk yang tidak standar. Kalau bentuk yang tidak standar kan boleh pakai alif lam kan? Contoh, fil fasli ini pakai alif lam karena yang menjadi khobar itu bukan fasilnya saja, tapi apa? Semuanya satu paket sebagai khobar begitu. Tapi kalau standar nggak boleh pakai alif lam. Sampai sini bisa dipahami insyaallah. Ini kalau mau kita jabarkan masih banyak pola lain ya. Ya, baik. Kalau gitu saya kasih PR ya. Satu aja. Buatlah satu kalimat yang mengikuti pola berikut. Buatlah satu kalimat yang mengikuti pola berikut. Mubtada, dalam kurung, standar, oh jangan standar, terlalu gampang standar. Oh, berbentuk mudhaf plus mudhafun ilaih plus naat. Oh, pokoknya bener gitu aja nanti. Sudah? Ingat ya polanya apa tadi? Polanya mubtada, mudhaf mudhaf ilaih plus naat ya. Khobarnya oh, yang tadi tuh yang tadi naatnya dikasih satu lagi. Naat kan mudhaf mudhaf, mudhafun ilaih. Naat tambah naat satu lagi. Mm-mm. Mm-mm. Terus lanjutannya dalam kurung dah ya. Jar majrur. Belum khobar, belum ada khobar. Mm-mm. Kan ini kan jar majrur. Terus jar majrur. Jar majrur
jar majrur. Ini ikuti polanya Bu ini ya. Seperti tadi Bu Ajeng. Jar majrur plus mudhafun ilaih. Nah, sebenarnya mubtada itu yang depan aja tadi. Ya depan. Pokoknya kalimatnya ikut itu aja nanti. Ya, anggaplah eh anak-anak kurangi. Kayaknya tambah bingung nih ya. Saya kurangi. Naatnya satu aja. Naatnya kurang satu ya. Terus khobar dalam kurung. Ya, gitu aja. Khobar dalam kurung jar majrur plus mudhafun ilaih. Dah, bisa dipahami insyaallah tuh? Satu ya. Itu gimana kalimatnya kita lihat pekan depannya. Jadi apakah kalimat tersebut? Jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Karena khobarnya itu berbentuk jar majrur dan mudhaf ilaih. Jar majrur, khobarnya jar majrur plus mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah, ini Anda buatkan ya polanya biar nggak lupa. Jadi kalimatnya itu mubtada ya. Mubtadanya itu, maaf, ini kok pakai kurung. Mubtada, mubtadanya itu berbentuk mudhaf ilaih plus mudhafun ilaih plus na'at. Sudah. Kemudian khobarnya berbentuk al-jar wal majrur plus mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah, itu polanya. Sudah, jelas ya? Dan nggak ada perselisihan ya. Baik, kalau nggak ada perselisihan kita tutup sampai di sini dulu. Kita lihat bagaimana hasilnya pada pertemuan berikutnya. Gitu ya. Sebagai clue, anak kasih clue, ini nggak ada alladhi. Nggak ada alladhi. Ini clue-nya anak bantu, nggak ada alladhi. Tadi sebenarnya saya mau alladhi, makanya saya kasih naatnya 2. Ya, karena saya nggak pingin alladhi, jadi pinginnya naatnya 1. Gitu ya. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini dulu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.